Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Jamaah TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda tentunya di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Masya Allah. Mas Bedu, Zara mau nanya. Nanya mulu jarang, kan kita udah lama kenal. Kan ada... Ngobrol aja, ngobrol, gak usah nanya. Iya, ya, kalau gitu Mas Bedu, Zara mau ngobrol? Nah, ngobrol dong. Ngobrolnya pakai izin ya? Iya. Nih. Oh, ngobrol-ngobrol sambil ngopi-ngopi lah, enak. Ngopi ya, ngopi. Jadi Zara punya teman Mas Bedu. Ya sombong banget sih, dia juga punya teman kali. Iya, tapi ini tuh spesial banget. Iya. Soalnya dia surprise-nya tuh sangat amat mengejutkan gitu. Ada mengejutkannya? Lama nggak ketemu. Lama tak jumpa. Lalu nggak ada kabar menikah. Tiba-tiba punya anak. Dapat door prize anaknya. Tapi ternyata katanya dia itu istri sah. Mungkin kan saja adopsi. Enggak, katanya anak kandung. Tapi dia itu ternyata pas Zara tanya kapan nikahnya. Iya, gue nikah diam-diam soalnya dia dinikahkan oleh salah satu pengusaha di daerahnya. Gak mungkin ada nikah diam-diam, pasti dia ngomong. Oh iya. Saya terima nikahnya, gak mungkin. Maksudnya pasti ngomong. Dia nggak boleh beritahu ke semua orang kalau dia itu sebenarnya istri dari si pengusaha itu. Oh. Disimpan gitu loh Mas Bedu. Istri deposito. Oh, deposito? Disimpan. Istri simpanan. Iya, cuman dia galaunya sekarang, dia bingung. Aduh, nanti anaknya gimana nih status anaknya? Anak mau sekolah, itu mesti tahu orang tuanya siapa. Harus ada akte kelahiran. Iya, nah sekarang kata dia nggak apa-apa deh, diakuin, dipublish aja, bilang aja aku istri kedua, gitu. Nanti menjatuhkan itu nggak pengusaha itu? Nah itu masalahnya mungkin jadi pikiran ya Mas. Repot jadi istri simpanan ya? Iya, waalaikumsalam Mah. Nah, Mah. Alhamdulillah Mah. Yang di deposito naon? Itu Mah. Istri Mah. Istri. Di depositoin. Iya, padahal itu kan sah ya Mah, halal ya Mah ya. Kenapa disimpan-simpan ya Mah ya? Apa mungkin nanti buat akhirat kelak? Buat tabungan kelak gitu Mah, buat masa depan atau masa tua. Bagaimana ini Mah membahas istri simpanan sesuatu yang halal tapi kok kayaknya sulit untuk bisa diterima di masyarakat dan dia bisa mau memberitahu kepada orang lain gitu bahwa dia adalah istri yang jadi sah deposito. Gitu. Nah, makanya gimana tuh Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa la mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Istri simpanan. Istri simpanan. Kata Bedu di deposito. Istri kita tahu seorang perempuan yang dinikahi oleh seorang laki-laki istri. Simpanan yang disimpan. Disimpan. Boleh jadi disimpan biar nggak ketahuan orang.
boleh jadi disimpan itu biar awet. Awet. Jadi banyak alasan kenapa disimpan, benar nggak? Bener, biar kan diambil orang juga. Cuman maaf dalam tanda kutip, setahu saya pengalaman itu kan pelajaran. Iya betul mah. Yang disebut istri simpanan seorang istri sebetulnya sah. Cuman oleh para suami ini, Agis yang tadi jawab paling kencang. Cuman oleh para suami ini disimpan. Disimpan. Seolah-olah jangan sampai diketahui oleh orang lain, khususnya oleh istrinya. Oh. Disebutlah istri simpanan. Iya, iya. Di kita marame, bahkan maaf dalam tanda kutip yang banyak ngomongin itu perempuan juga, Iya mah. istri juga. Selalu ngomongin, dia mah istri simpanan. Konotasinya seolah-olah sesuatu yang negatif. Negatif betul. Sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk. Ini opini di masyarakat punten. Padahal yang namanya istri kan sah. Sah ya mah. Al-Quran mengatakan, Pankihu ma'tobalakum minan nisa'i masna wa thulasa wa ruba. Hai kaum laki-laki, nikahilah perempuan yang kamu sukai. Boleh 2, boleh 3, boleh 4. Ini bukan perintah, ini bukan anjuran, pemberitahuan. Kalau kalian mau silahkan, kalau kita ya tidak. Kalau kita tidak mau, bukan kita. Kalau kalian tidak mau, mak-mak. Mak-mak. Iya, Salah Mak. ngomong, sorry Iya, ya. bagian dinikahin ya, Ma ya. Kalau kalian laki-laki tidak mau, tidak usah. Nggak usah. Karena kata Allah wajib berlaku adil. Pain hibtum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu tidak bisa berlaku adil dengan 2, 3 atau 4, cukup 1. Sekarang permasalahannya. Begitu banyak orang yang disebut dalam judul kita isi simpanan. Seorang perempuan yang nikahi oleh laki-laki disimpan biar nggak diketahui orang, tapi pasti banyak diketahui orang-orang. Maaf, memang ini Quran wajib diimani. Kita perempuan pun menyadari ini memang dalam Quran ada wajib diimani. Soal Anda mau tidak mau nerimanya itu terserah. Terserah ya mah. Itu terserah. Kembali kepada individu kita. Kalau seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, baik sir maupun di KUA dalam hukum Islam sah. Yang penting rukunnya ada. Pengantin laki, pengantin perempuan, wali dari pihak perempuan, 2 orang saksi adil, ijab kabul. Kalau 5-5-nya ada, pernikahan sah. Tanpa tawar-menawar. Cuman, dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 74 dikatakan, kalau seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, dua-duanya beragama Islam, maka mereka harus dicatat di kantor KUA. Nah, ini undang-undang. Iya mah. Artinya kalau tidak dicatat di kantor KUA, namanya nikah siri. Siri. Kalau perempuan yang kedua, yang ketiga, yang keempat disebutlah istri simpanan. Nah, sebetulnya nikah-nikah juga. Cuman punten, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi, tidak ada syarat kalau kalian laki-laki sudah punya istri. Mau menikahi perempuan yang kedua, yang ketiga, yang keempat, tidak ada syarat izin dari istri yang pertama. Artinya apa? Dalam hukum agama Islam, laki-laki, seorang suami yang sudah punya istri, menikah dengan perempuan yang kedua, yang ketiga, yang keempat, walaupun tidak diizinkan oleh istri yang pertama, tidak ada persyaratan, artinya nikahnya sah. Oh, Cuman, ohnya girang. Oh gitu. Disimpan. Cuman negara kita bikin undang-undang. Harusnya ada syarat. Dalam PP 10 dikatakan kalau seorang laki-laki mau menikahi perempuan yang kedua, yang ketiga, syaratnya wajib izin tertulis dari istri yang pertama. Pertanyaannya, beranikah Anda minta tulisan dari istri pertama Anda?
untuk menulis kuizinkan suamiku engkau menikah lagi, berani apa tidak? Mendingan vaksin aja deh mah. Nggak berani mah. Artinya Sereman itu pada jarum beduk yang suntik, gede ya. badannya aja nggak berani, apalagi yang kecil. jadi begitu maksudnya. Iya mah. Jadi itu syaratnya. Iya, Bang. Sah dalam Islam. Benar. Cuman secara hukum negara tidak sah. Tidak sah ya, Maya. Makanya kalau nikah yang kedua, yang ketiga, kalau tidak ada surat tertulis izin yang pertama, tidak bisa didaftar di kantor KUA. Nikah kan tapi kan nikah kan ibadah ya, Maya. Nikah itu ibadah kalau, kalaunya ntar setelah iklan. Nah, itu dia. Bagus, Pak. Peter. Selanjutnya kita akan balik lagi ya, Pak. Juga jamaah yang ada di rumah, tapi jangan kemana-mana dulu. Karena sesaat lagi kita akan balik lagi nih, Iya. bersama Mama di rumah. Mama Dede. Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Mama Dede. Oke, Istri nikah itu simpanan. ibadah. Kalau Kalau apa mah? Dalam Undang-Undang nomor 55 dikatakan syaratnya. yes, Kalau kalian para suami akan menikah lagi, satu, harus ada izin dari istri yang pertama. Tuh. Atau kalau nikah yang ketiga Tiga, dari yang yang kedua. Yang kedua. 1, 2. Atau yang keempat 1, 2, 3 dan Iya. seterusnya. Yang kedua, banyak. si suami ini harus berani menjamin bahwa dia memberikan nafkah lahir maupun batin buat istri yang dia nikahin. Si suami tadi harus menjamin dirinya akan memberikan nafkah kepada anak-anak daripada perempuan yang dia nikahin. Memberikan tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, itu dijamin oleh laki-laki yang akan menikah. Itu syaratnya. Makanya kalau ini tidak sanggup, Anda tidak boleh menikahi mereka. Oh, Kenapa? Punten. Siapa yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW ngacung? saya. Oke. Kan suka bilang kaum laki-laki, ngapain sunnah Rasul nikah lagi? Pernah nggak kalian dengar? Sunnah Rasul. Sunnah Rasul katanya nikah lagi. Rasul pun mengajarkan alaika bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal barri fa innal birra yahdi ilal jannah. Jadi kalau orang yang jujur, kejujuran mengantarkan kalian kepada kebaikan, kebaikan mengantarkan kalian ke dalam surganya Allah. Artinya kalau kalian mengaku laki-laki umat Nabi Muhammad SAW, mengikuti sunnah Rasul dengan menikah lagi, ikuti sunnah Rasul jadi orang jujur, ngomong sama bini lo, kalau kawin lagi itu bini jangan disimpan-simpan. Iya benar ya. Nggak Rasul berbunga. mengatakan, kalau ada orang selalu membiasakan dirinya jujur, berusaha selalu jujur, maka orang tadi menjadi orang yang jujur. Koma. Kalau kalian berbuat durhaka, berbuat dosa, mengantarkan kalian ke dalam neraka. Kalau ada orang selalu berbuat durhaka, berbuat dosa, dan dia selalu setiap saat melakukan dosa, orang tadi jadi orang yang pendosa, tempatnya neraka. Mau surga, mau neraka. Surga mah. Makanya syaratnya kudu ngomong jujur. Jujur. Iya. Berani nggak ngomong jujur? Itu dia tuh mah. Yang berat ya. Bukan minta izinnya itu mah. Kalau jujur sih kalau udah pasti akan jujur lah mau nggak mau ya kan. Rasul pun bersabda kalau seorang laki-laki punya istri 2 saja, jangankan 3, 4. Dia berlaku tidak adil kepada istri mereka. Yang ini dilebihkan kebutuhannya, ini dikurangin. Ini diberikan kasih sayang yang lebih, ini dikurangin. Maka ketika dia meninggal dunia di akhirat nanti jalannya miring. Karena berat sebelah. Nggak adil. Mau miring mau ajeg. Ajak dong mah. Makanya. Iya. Jadi Iya, luar. Nah, tapi itu kan dari sosok laki-laki ya, mah. Bagaimana dari sosok wanitanya ketika mendapatkan tawaran, maukah kau menjadi istri kedua aku, tapi aku tidak publikasikan ke orang lain. Oke. Tapi dia mendapat penjaminan hidup. Saya jamin kebutuhan kamu lahir dan batin.
dalam hukum aturan agama Islam sebetulnya kalau perempuan siap, dia terima laki-laki ini sudah punya anak, punya istri, dia terima apa adanya tidak masalah. Yang bermasalah di kita saat ini sebelum menikah mah jadikan aku yang kedua. Begitu nikah, ceraiin dia demi aku. merebut Semuanya tahta. buat kita curang, lu kagak mikir. Iya. Itu perempuan dosa. Nauzubillah. Harusnya berbagi resiko. Mau nikah dengan laki-laki yang punya anak bini, dia resiko berbagi 2. Berbagi suami. Nikah yang ketiga berbagi 3. Nikah yang keempat berbagi 4. Itu yang benar. Karena manusia punya nafsu, ada nafsu yang didorong oleh setan, dia pengen menguasai. Menguasain ya Allah. Maaf, contoh, saya punya jamaah. Iya mah. Kalau disebut zaman kita namanya perawan tua ya. Ya, Padahal tidak belum ada perawan nikah tua. ya, udah usianya udah tua lah. Dia mau nikah nggak jadi, mau nikah nggak jadi. Akhirnya ini orang emang teman kerja dulu kata dia naksir dia. Dia bilang, ya udah dah status biar orang tidak menghina saya. Saya mau menikah dengan kamu. Tapi laki-lakinya ini bilang, tapi saya punya anak 4 lagi senang 4-4-nya kuliah. Masya Allah. Kalau saya tidak memberikan nafkah nggak masalah. Nggak masalah ngasih nafkah. Yang penting status saya punya suami. Nikahlah mereka. Udah saya nasihatin panjang lebar. Saya nasihatin. Nikahlah dia. Tapi apa yang terjadi? Belum setahun pernikahan dia banyak nuntut. Ya Allah. Pengen diberikan nafkah oleh suaminya. Pengen juga diinepinya separoh. Ya. Jadi Setengah minggu waktu itu. karena saat itu, karena itu dia disimpan, kan nggak tahu tuh bini yang pertama. Jadi datangnya seketemunya. Ntar pulang kantor janjian di mana. Mampir bentar. Ntar siang doang. Jadi tidak pernah nginep. Nggak pernah ya, Jadi Ma? akhirnya karena dia merasa saya dah nikah, wajib suami memberikan apakah dia nuntut. Wajib suami nginep adil dia nuntut. Masya Allah, memang suaminya juga harus mikir. Kan berhadapannya bukan hanya dengan istrinya, tapi kalau mati berhadapan dengan Allah. Allah. Dari pihak suami berpikir harus adil, dari pihak istri berpikir saya ini menikah dengan laki-laki yang sudah punya anak bini, tentu dong porsinya berbeda dengan laki-laki yang bininya cuma 1. Harus sadar diri ya mah. Makanya dipikirkan sebelum Anda menjalani ini. Banyak kasus yang terjadi, tidak sedikit perempuan kedua yang menikahi suaminya dikomporin suaminya. Ya Allah. Dipitnah istri yang pertama. Nauzubillah. Sehingga biar suaminya lebih cenderung kepada dia. Lebih mencintai dia. Berbagai usaha bahkan maaf. Banyak dengan cara yang kotor. Punten. Misalnya pasang susu. Ya. Oh. Duh. Beneran. Gue kagak bercanda. Beneran ya mah. Karena ngadunya ke saya. Beneran. Dia berusaha bahkan pergi ke dukun. Biar suaminya lebih mencintai dirinya. Pemikat. Ada yang lebih jahat lagi. Ke dukun untuk menyingkirkan istri yang pertama. Udah kesetanan. Kenapa? Nafsu amarah. Yang didorong oleh setan. Pengen dikuasai suaminya. Itu dia permasalahannya. Iya. Sebetulnya kalau aman-aman aja. Menikah normal biasa. Dia terima apa adanya. Baik napakah lahir, napakah batin, baik harinya. Sesuai rasio yang kita miliki, itu aman. Aman ya mah. Permasalahannya setan yang ikut. Ngegosok tuh setan tuh. Terus setiap saat. Ini yang terjadi. Dan ini yang sering saya hadapi. Bahkan punten. Baru kemarin. Orang yang datang. Itu gara-gara istrinya 3. Mereka yang enak yang ketempat gue. Ya Allah. Seharian ngurusin dia. Sampein ini, debat ini. Sampein ini, debat ini. Masing-masing merasa gue paling benar. Itulah yang terjadi. Makanya pain hiptum Allah ta'dilu pawahidatan. Kalau takut tidak bisa berbuat adil kaum laki-laki cukup 1. Kasus ini sampai kiamat tidak akan berakhir. Istri yang pertama dengan istri yang kedua, yang ketiga selalu ada permasalahan. Jangankan kita manusia biasa, Rasul pun. Siti Sarah tidak punya anak puluhan tahun. Udah Bang Ibrahim nikah aja sama Hajar. Budak kuliah yang cantik. Masya Allah. Nabi Ibrahim menolak. Tapi ketika Allah merintahkan, dia menikah. Karena perintah Allah. Begitu hamil, cemburunya timbul. Marah. Akhirnya Allah perintahkan bawa istrimu yang kedua yang sedang hamil tuh. Ke suatu lembah.
bawalah ke Mekah. Gara-gara apa? Kecemburuan. Cemburuan ya mah. Tuh lihat, istrinya Nabi Yakub. Masya Allah, anaknya nggak pada akur. Sampai sekarang anak yang pertama, yang kedua kayaknya bermusuhan pada satu ayah. Masya Allah. Tapi kita selalu berusaha untuk berlaku adil. Karena dalam ayat lain Allah mengatakan, kalau kalian ingin berlaku adil sepingin bagaimanapun, adil dalam cinta dan kasih sayang nggak bakalan bisa. Tapi kalau ada yang perempuan yang lebih kamu cintai daripada si yang lain, jangan ditunjukkan di depan umum. Apalagi di depan istrinya. Oke, baik. Mas Bedu, Mama, dan juga Jamaah, ini semakin seru ya pembahasan mengenai istri simpanan. Nah, nanti pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke Instagram @rumahmamadede_tv1 juga akan dijawab oleh Mama setelah ini. Tetaplah bersama kami ya di Rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu Jamaah, Anda masih setia bersama kami di Rumah Mama Dede. Sebelum pertanyaan dari jamaah ya, Mak, kita lanjutkan yang tadi ya, Mak ya. Iya, Bagaimana Beduk, caranya istri simpanan ini bisa mengabdi kepada suami agar mendapatkan pahala seorang istri? Ketika jatah dia, kalau suaminya betul berbuat adil, misalnya istrinya 2, di rumah yang tua 4 hari, di rumah dia 3 hari, ketika di rumah dia 3 hari, berbakti sebagaimana istri-istri yang suaminya 1. Layani, servis dengan baik, dan seterusnya dan seterusnya. Itu kewajiban dia. Jadi bukan ngurusin suami jatah itu, tidak. Jatah ketika suaminya giliran di rumah dia. Giliran di di situ rumah. servis bagaimana bakti istri kepada suami. Jadi ada waktu. Jangan direcokin. Jangan. Begitu ya ke istri yang pertama atau kedua, tiba-tiba ada kedua, ayah ini anak sakit. Nah, itu, benar. Ma. Beduk ngomong begitu. Benar sekali. Banyak kasus yang curhat begitu ke Mama. Giliran yang di tempat tua, yang bininya neror. Neror. Giliran yang di tempat muda, yang tuanya neror. Allah. Bahkan kadang dikasih kirim, suaminya lagi tidur. Misalnya kegerahan, nggak pakai baju. Ya Allah. Wah. Lu nggak perlu ngeliatin lagi, udah gua kenyangin dia. Neror. Yang istrinya bilang, gagahan saya daripada kamu yang tua. Setan saking apa bersaing, namanya persaingan gimana sih? Cuman persaingannya tidak Tidak sehat. sehat ya Mah. Kalau Mama melihat, harusnya dua-duanya menyadari, karena yang kedua juga nerima ketika menikahi saya. Sudah punya anak bini, saya terima. Jadi yang kedua artinya separuh perhatian. Dia pun harusnya wajib menyadari, saya terima apa adanya. Udah takdir saya, seandainya yang tua marah, terima, wajar. Dengan isi yang pertama mah, sepiring berdua, setikar berdua, segelas berdua, DST. Pergi kerja dibungkusin nasi, belum punya duit buat Masya jajan. Allah. Didoain, Iya. ya Allah. Begitu berhasil nikah dengan yang kedua. Iya. Dia wajib menyadari bagaimana perjuangan yang pertama membuat suami Anda naik harkat derajatnya. Baik di alam dunia, syukur-syukur dalam ibadah. Ini yang tidak ada, yang jarang orang memilikinya, bukan tidak ada. Yang jarang orang memilikinya. Ini yang salah. Itu ya. Jangan ada pertanyaan Nah, dari jamaah. kalau ini nih pertanyaan dari jamaah nih Mas Bedu ya, dan Mama. Dari @lili.kartini.798. Dot 798. Banyak Assalamualaikum, Mama Dede. Waalaikumsalam. Dot sampai 3. Galau nih Ma, mau Ada apa, tanya. Ada seorang laki-laki mempunyai istri sakit epilepsi dan ada stres. Lalu laki-laki itu mempunyai pacar yang berusia 16 tahun. Dan si pacarnya itu hamil dan lalu menikah sirih. Apa nikahnya sah? Karena istri pertamanya yang sakit itu tidak tahu kalau suaminya itu pun simpanan dan juga udah nikah siri gitu loh Ma. Mohon penjelasannya Ma. Dalam hukum agama Islam, kalau 5
rukun nikah ada, pengantin laki, pengantin perempuan, wali pihak perempuan, 2 orang saksi adil ijab kubul, ini pernikahannya sah. Cuman suami Anda suami yang tidak punya rasa tanggung jawab. Kalian para suami kalau istri Anda sakit, stres, epilepsi, obatin sampai sembuh, bukan kawin lagi. Ya Allah. Itu artinya membunuh secara perlahan-lahan. Ngerti nggak lu? Iya mah. Udah mah sakit, bukannya diperhatiin kawin lagi. Itu ya. Itu membunuh secara perlahan-lahan. Istri mana yang mau diperlakukan begitu? Kalau dia sakit mau diperhatikan sama suaminya. Kenapa? Ke dokter yuk, Iya. berobat yuk, Iya, Ma. diantar, dituntun, didekap, dipelukin tuh bini bawa ke dokter. Saya yakin insya Allah cepat kesembuhannya. Kalau dia udah sakit, dicuekin, ke dokter juga enggak, ditegur juga enggak, dibelai enggak, dirangkul enggak, didoakan enggak. Angguran kawin dengan yang 16 tahun, hati nurani anak kemana? Kemana ya mah? Memang dalam hukum Islam tidak ada karma. Tapi ada Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau kita berbuat baik ada balasan kebaikan. Berbuat buruk ada balasan keburukan. Tidakkah terpikirkan oleh Anda? Kalau luka hati istri Anda suatu saat akan berbalik kepada Anda. Terpikir nggak oleh Anda? Itu yang sudah pikirkan. Seperti itu ya Maya. Jadi harus bilang ya, kasihan Itu ya juga- istri. Iyalah. Itu juga kan kemudian pacarnya Hamil. hamil. Apakah boleh Bang pada saat hamil dinikahi mah? Sebetulnya tidak boleh menikah Tidak boleh. dengan orang yang sedang hamil. Tidak boleh bercocok tanam di atas tanaman orang lain. Tapi ada ulama mengatakan kalau menikah dengan orang yang bersangkutan itu diperbolehkan. Oh, iya. Kalau yang menghamilinya. Oh, yang iya. hamilnya ya Bang. Baik, pertanyaan kedua nih ya, Mama dan Mas Bedu ya. Dari @Shirley Wiwit. Assalamualaikum Mama Dede. Shirley Wibit, waalaikumsalam Wibit. Galau nih Ma. Ada apa, Wibit? Kakak saya seorang istri simpanan. Dulu waktu kakak saya dilamar oleh suaminya, keluarga kami sebenarnya udah tahu kalau dia tuh punya istri. Tapi katanya istri pertamanya tuh sakit-sakitan dan gak bisa melayani selayaknya istri. Keluarga kami akhirnya menyetujui kakak saya jadi istri kedua. Tapi sampai sekarang yang tahu siapa suami kakak saya hanya orang tua saya dan saya aja. Keluarga besar pun gak ada yang tahu karena memang suaminya gak mau sampai pernikahan keduanya ini diketahui orang-orang. Sekarang kakak saya lagi hamil, tapi suaminya gak ada di sampingnya. Saya kasihan lihatnya Mah, kami harus gimana nih Mah? Resiko ditanggung penumpang. Kalian keluarganya nggak tega dengan anak Anda. Ya Allah. Udah tahu bininya sakitan. Harusnya kita berpikir, kalau saya sakitan punya laki kawin lagi, mau nggak? Lu aja keluarganya nggak mikir. Iya. Beneran gue mah. Beneran ya Mah. Kasihan juga ya Mah. Iyalah, yang kasihan tuh anak yang dinikahinya. Harus- Sama bininya, keluarganya yang kasihan. Harusnya keluarganya ikut menjaga waktu itu bagaimana ke depannya gitu ya Mah. Seandainya saya jadi istri yang pertama, harusnya mikirnya ke situ. Iya. Salah dong emaknya sama emak Anda salah. Sama aja ya Mah. Sama. Sekarang Atau repot kok. berpikir. Coba, apakah tidak kepikir sama kita kalau anak perempuan saya diperlakukan begitu oleh laki-laki nanti? Ih, nauzubillah. Kan pasti akan terjadi. Iya, Suami Bang. enak-enakan dengan istri yang kedua yang sehat walafiat, seger buger, walaupun alasannya untuk merawat BOHONG. Bohong. Kamu tukang bohong. Itu bedu Iya, Pak. mikir buat merawat bersama Iya, anak iya. loh. Ya, saya sih Ngambil positif hati thinking aja, perempuan. Iya. Jadi memang nanti kalau mengenai istri simpanan pasti banyak case-case yang mau ditanyain lagi nih Mama jamaah. Tapi nanti Mama jawabnya nanti lagi ya Mah. Ya baik Bapak Ibu jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana dulu ya. Karena sesaat lagi bakal ada Mbak Lula Kamal yang mau bagi-bagi informasi kesehatan untuk kita semua bersama suplemen sendi Well Move. Silakan Mbak Lula. Dirinya dirimu tergila-gila pada Pengokohan apa yang dikokohkan? Penguatan di mana kurang kuatnya? Pengabdian, pengeretan. Nah, Silakan masuk, Mbak Lula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama, Nabawi, Ipah, Bedu. Bedu juga boleh duduk, Bedu. Oh, duduk aja? Dong. Oke, kalau gitu. Kabar semua baik kan? Baik, alhamdulillah. Khusus buat Bedu, saya nanyain mertuanya gimana. Alhamdulillah makin cantik. Bukan, lututnya gimana? Udah oke. Lututnya semenjak sendinya. dari saran dari Mbak Lula Kamal, sendinya sekarang udah enak lagi buat digerakin. Enggak aku lagi. Alhamdulillah. Sekarang buat pemirsa di rumah nih, karena kita keseringan di rumah biasanya jadi kurang bergerak. Supaya sendinya nggak kaku dan nyeri, ada kuncinya.
Pertama, tetap beraktivitas. Yang kedua, tetap berolahraga. Jaga daya tahan tubuh dan kemudian minum Well Move ya. Insya Allah yang namanya sendi dan daya tahan tubuh kita selalu terjaga. Well Move ini adalah suplemen sendi yang bekerja memperbaiki dan melumasi tulang rawan sendi sehingga sendinya jadi lentur dan mudah untuk digerakkan. Well Move ini terbuat dari bahan baku alami yang diambil dari tulang rawan ikan laut sehingga aman untuk dikonsumsi secara rutin dalam jangka waktu panjang. Apalagi Well Move kandungannya juga lengkap. Sekarang tuh ada vitamin C dan zincnya yang memang berperan untuk menjaga daya tahan tubuh. Jadi minum Well Move itu bukan cuma mengatasi nyeri sendi tapi juga menjaga daya tahan tubuh. Tapi harus dilihat aturan pakainya. Supaya hasilnya maksimal, minum Well Move-nya itu 3 kali sehari 1 kaplet. Kalau bicara halal, Well Move ini terjamin halalnya karena sudah mendapatkan sertifikat halal. Bahkan merupakan satu-satunya suplemen sendi yang mendapatkan halal award yang diselenggarakan oleh MUI. Jadi kesimpulannya nih, rahasia sendi sehat itu nggak harus mahal, tapi harus terjamin kualitas dan keamanannya. Buktinya aja Well Move harganya terjangkau. Satu amplop seperti ini harganya cuma 20 ribuan. Kalau yang lain nggak bisa ngomong deh ya, cek aja sendiri. Jadi kalau ada suplemen sendi yang harganya terjangkau, terjamin halalnya gitu ya, dan alhamdulillah terbukti berkhasiat. Memang kita masih mau nih beli suplemen sendi yang udah mahal, nggak jelas lagi halalnya. Pasti nggak mau ya ibu-ibu sekalian ya. Yang mahal mah jelas, ngambil untungnya kebanyakan. Ayo cepet dibeli Well Move-nya ya. Bisa di toko obat, apotik, atau di minimarket yang deket aja sama rumah. Bapak Ibu jamaah, terima kasih Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Mah, Kunaon Jahra? kan ada yang bilang mah, istri 4 itu istri pertamanya itu istri perjuangan. Istri keduanya istri pengokohan, biar makin kokoh. Istri ketiganya mah katanya istri penguatan. Istri keempatnya istri pengabdian mah, selalu ngabdi. Pengokohan apa yang dikokohkan? Penguatan di mana kurang kuatnya? Pengabdian, pengeretan. Penghabisan. Maksudnya? Makanya kenapa mungkin mah di yang istri keempat dinamakan pengabdian. Mengabdi pada suaminya karena masih muda mungkin mah. Iya. Ya resiko lo mau kain nama aki-aki. Resiko ditanggung penumpang. Ada yang cerita. Ya. Kalau seorang laki-laki istrinya satu kayak tukang sulap, sepedanya satu rodanya. Gerolong, iya Pak iya. Iya. Akrobat sirkus. Sirkus. Kalau istrinya 2 itu sepeda normal. Sepeda normal. Sekarang banyak. Iya. Kemana? Kalau istrinya 3 bajai. Iya. Sepeda anak-anak mah. Kalau istrinya 4 mobil. Jadi tukang sirkus, mau jadi sepeda normal, mau jadi bajai, mau naik mobil. Jawab. Mobil sih bagus juga ya Maya. Naik mobil maksudnya, jadi mobil. Oke, ini jawaban laki-laki. Mama nanya ke sini. Iya mah. Deg-degan. Pengen jadi tukang sulap, bannya 1 suaminya. Ya. Pengen yang 2 bannya sepeda normal. Pengen punya suami jadi tukang bajai, bannya 3. Pengen jadi sopir mobil, bannya 4. Jawab. Suami yang 1 aja punya saya aja gitu mah. Ya, berarti pengen jadi tukang sulap. Daripada badannya 4. Iya, badannya 4, istrinya 4. Asal jangan supir truk tronton, gandeng lagi. 12. Badannya 12. Orang setiap pantura mampir, setiap pantura mampir. 12. 2. Nih kiri kanan. Kiri kanan. 22 lagi. 22. Iya. 22. 4. 22. 6. Iya. Gandeng 12. Iya 12 sih Kan bener. udah gue bilang dari awal 12. 12 bener Pak. Iya, emang bener. Hebat. Teklok. Tapi aturan Islam, walau Anda kaya, gagah, perkasa, memuaskan perempuan maksimal 4. Baik, mah ada pertanyaan lagi nih Mas Bedu ya dari Instagram. Dari @lemon.lover. Loper. Assalamualaikum Pecinta Mama lemon. Dede. Waalaikumsalam. Galau nih mah. Tahun lalu papa saya meninggal karena COVID. Innalillahi. Selama ini papa kami kenal sebagai sosok yang setia dan sayang banget sama keluarga. Apalagi sama mama.
Tapi 3 bulan setelah papa meninggal, ada perempuan yang datang ke rumah dan mengaku sebagai istri keduanya papa. Dia bilang kalau anaknya dia dan papa ada kelainan jantung. Dan selama ini papa yang biayain perawatannya. Kami semua sampai saat ini masih nggak percaya gitu, Mah. Apa yang harus kami lakukan pada perempuan dan anaknya ini ya, Mah? Nah, Tes hal seperti ini DNA, juga. selesai. Iya, tes DNA ya? Pengalaman apa yang dialamin karena mama tuh udah tua, banyak orang bertanya. Contoh, Ya, Mah. ada orang, mama bertumben kenal. Itu temennya ayah almarhum dulu. Katanya, datang cerita, ya Allah suami saya mah baik, setia, bla 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 bla. Pokoknya kebaikan yang ada. Masya Allah. Allah berkehendak nggak sampai sebulan dari rumah mama, suaminya meninggal. Belum 2 minggu suaminya meninggal, datang ke rumah mama, nangis sampai gelosoan tuh di karpet di bawah kursi. Dia cerita, baru 3-4 hari suaminya meninggal, datang perempuan dari Tangerang, hamil gede. Ini istrinya dari suaminya, diunjukin foto-fotonya. Gak sampai seminggu lagi datang lagi istri dari Ciputat, Masya bawa Allah. anak lagi hamil juga. Ya Allah. Jadi Bisa tahu maaf, alamatnya, Mama, kaum ya? laki-laki yang tadinya nilainya tinggi, seorang perempuan punya suami setia, baik DST, ternyata begitu datang perempuan hamil bawa anak, semua kebaikan kalian hilang sirna, ditelan keburukan. Apakah kalian sebagai laki-laki yang dikenang mau kebaikan apa keburukan? Jelas kebaikan, Pak. Oke. Ya. Mama hanya menyampaikan Baik. pengalaman orang-orang. Pengalaman adalah pelajaran yang tidak kalian peroleh di perguruan. Begitu. Baik, Ma. Terima kasih banyak, Ma. Pastinya hari ini pengalaman-pengalaman yang diceritakan kepada kita dan juga ilmunya hari ini ya, Ma. Nah, jamaah, tadi Mama sudah sampaikan mengenai istri simpanan. Saran Mama tadi pastinya kalau menikah dengan seorang istri, baik itu secara siri, tidak perlu disimpan-simpan. Karena nantinya tentunya akan ada kerugian-kerugian yang dirasakan. Lebih baik terang-terangan katakan pada istri pertama, katakan pada keluarga, dan resiko ditanggung oleh masing-masing. Seperti itu ya. Dan pastinya semoga kita semua bisa terus menjadi keluarga yang tentram. Apapun yang Anda lakukan saat ini, termasuk yang mungkin lagi nyimpan istrinya nih di rumah. Silakan, Pak. Walaupun Doa. jadi istri simpanan. Ataupun Iya. menjadi istri Tapi simpanan. Anda tahu resikonya. Iya. Kalau suami Anda meninggal, secara hukum tidak dapat warisan. Oh. Anaknya tidak dapat akte kelahiran. Tidak dapat Karena akte. akte kelahiran syaratnya adalah surat nikah. Surat nikah. Resiko ditanggung penumpang kata Mama ya. Dan semoga bahagia-bahagia aja terus ya, Ma, apapun yang ada di depan kita saat ini. Silakan kita berdoa, Ma. Pemirsa, kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, berikanlah kepada kami anak turunan yang soleh, yang solihah. Amin. Berikanlah kepada kami umur yang panjang dalam taat kepadamu, ya Allah. Berikan kepada kami rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah. Niatkan buat ibadah kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ini adalah dunia, kami yakin. Tidak semua yang kami inginkan dikabul olehmu, ya Allah. Di antaranya ada suami-suami kami yang menikah dan istri mereka disimpan oleh mereka para suami, ya Allah. Kami sadar mungkin ini takdir darimu karena kewajiban kami bekerja berusaha maksimal. Diiringi dengan doa, mungkin takdir darimu. Suami-suami kami punya istri, namun kesalahannya kenapa mereka menyimpannya. Harusnya mereka berterus terang, harusnya mereka berjujur. Karena Rasul mengatakan harus berlaku jujur. Kejujuran mengantarkan kepada kebaikan, kebaikan mengantarkan ke dalam surganya Allah. Oleh karena itu ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami orang yang jujur. Jadikanlah kami orang yang baik. Jujur dengan segala-galanya, termasuk kalau ada laki-laki menikah dengan perempuan. Jangan mereka menyimpannya, tapi jujur dengan isi yang pertama. Apapun yang terjadi, resiko ditanggung oleh mereka ya Allah. Tuntun kami di jalanmu yang benar. Bimbing kami
dengan jalan yang benar sesuai dengan kehendak darimu ya Allah. Tentu kami minta jadi orang yang jujur dengan kudrat dan iradat darimu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama, Mas Anda Bedu. Bawi terima kasih. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya tentunya hanya di Rumah Mamah Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.